Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bregas Viratama. Apa kabar semuanya, mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa Universitas Tidar dari semua tahun angkatan? Baik ya, baik. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada Hari Pendidikan Nasional, saya sebagai alumni Universitas Tidar dari tahun 2017 ditunjuk untuk mengisi materi dengan tema yaitu berpikir kreatif dan kritis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya tadi Arif Bregas Viratama. Mungkin kalian bisa panggil saya Bregas. Bagi yang tahu mungkin dari Jakarta, saya bekerja di salah satu radio swasta di Jakarta sebagai salah satu penyiar, dan saya alumni dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tidar tahun 2015. Dan sekarang saya diminta oleh rekan saya yang sekarang menjadi dosen untuk menjadi pengisi materi pada hari ini. Oke teman-teman, langsung saja ke topik bahasan kita hari ini, yaitu tentang berpikir kreatif dan berpikir kritis. Apa sih berpikir kreatif dan kritis itu? Oke teman-teman, untuk contoh dasarnya, mungkin contoh yang kita semua tahu, yaitu kalian semua. Kenapa saya sebut kalian semua? Karena kalian semua itu sekarang sedang ada di fase sebagai mahasiswa, di mana kalian dituntut untuk berpikir kreatif dan kritis. Bagaimana cara untuk kita bisa berpikir kreatif dan kritis? Yaitu dengan belajar yang tekun, belajar yang serius. Teman-teman, ada berbagai cara sebenarnya untuk melatih diri kita dalam berpikir kreatif dan kritis. Yang pertama, yaitu selalu mencoba memecahkan masalah yang ada dengan sendiri. Karena apa? Karena kita terbiasa menyelesaikan masalah, maka pikiran kita, otak kita akan terbiasa juga berpikir hal-hal baru dan hal-hal kreatif yang tidak terpikirkan oleh orang lainnya. Dan yang kedua, belajarlah menyampaikan asumsi dari kita sendiri. Jika kita punya asumsi yang berbeda, nggak apa-apa. Kita kasih aja asumsi kita, karena semua orang bebas berpendapat. Dan dengan kita sering memberi asumsi kita sendiri, maka itu juga bisa melatih pikiran kita untuk menjadi berpikir kreatif dan kritis. Teman-teman, mungkin ada dari kalian yang bertanya, apa sih benefitnya, apa sih keuntungannya kita berpikir kreatif dan kritis? Kan malah nyebelin gitu. Berpikir kreatif dibilang sok ngide, berpikir kritis dibilang apaan sih, dikit-dikit ditanyain, lebay lu, apaan sih? Oke, jadi gini teman-teman, di dalam dunia kerja, berpikir kreatif dan kritis itu perlu. Itu hal yang utama. Nilai, alma mater, segala macam itu belakangan. Yang penting kita bisa nggak nih kasih semua kemampuan kita lewat berpikir kreatif dan kritis tadi untuk pekerjaan kita. Persaingan di dunia kerja itu berat, men. Sikut sana, sikut sini. Kalau kita nggak kreatif, kita nggak kritis, habis kita. Nggak usah jauh-jauh ke kerjaan. Mungkin teman-teman pernah dikasih tugas dari dosen, mungkin tugas itu berat, kalian pusing nih, aduh gimana ya, nggak bisa nih, apa minta tolong teman aja, minta tolong teman untuk kerjain, mungkin joki tugas, ada kan, masih ada joki tugas ya, ada. Nah itu salah. Karena apa? Karena dengan kalian joki tugas atau minta tolong teman kalian buat ngerjain, itu menghambat kita untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Contoh lainnya teman-teman, kalian terlalu banyak mengeluh, misalnya ada masalah A, kalian membesar-besarkan masalah itu mungkin, lalu kemudian kalian lari dari masalah itu salah teman-teman. Hadapi aja masalah itu, coba aja, gagal belakangan, yang penting coba. Karena dari proses belajar kita coba menyelesaikan masalah itu tadi, kita akan terbiasa melatih diri kita, pikiran kita untuk berpikir secara kreatif dan kritis, menemukan jalan keluar yang sulit dalam setiap masalah kita. Teman-teman, di dunia kerja itu tekanannya kan berat ya. Mungkin mungkin contohnya terlalu jauh ya kalau mengawang-awang ke dunia kerja. Mungkin contohnya ini yang lebih relevan sebagai kalian mahasiswa. Tadi tugas banyak segala macam. Yaitu karena memang kalian sebagai mahasiswa, kalian tuh harus dilatih untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Kita nggak bisa tuh. Mungkin teman kita ada satu, asal ada dosen apa ngasih pertanyaan atau ngasih materi, dia selalu bertanya. Kita pasti mikir, mungkin ada kalian yang mikir, apaan sih ini anak ngide, apaan sih ini anak sok rajin.
Kalian salah, justru kalian harus jadiin dia sebagai panutan kalian. Karena apa? Dia tuh sudah satu langkah lebih maju di antara kalian. Dia tuh sudah memberanikan diri untuk belajar berpikir secara kreatif dan kritis. Teman-teman, benefit dari kita bisa berpikir secara kreatif dan kritis itu banyak loh. Yang pertama, itu bisa meningkatkan nilai diri kita di mata orang lain. Kita dianggap, wih ini anak jenius, pola pikirnya beda, kreatif nih anak nih. Kita dianggap beda sama orang lain. Dianggap bedanya dengan hal positif tadi, kita dianggap kreatif. Dan yang kedua, dari berpikir kreatif dan kritis, kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Balik lagi ke tadi, cara kita, bagaimana kita belajar secara kreatif dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita sendiri yang melatih pola pikir kreatif dan kritis, itu bisa menjadi nilai plus juga bagi diri kita dalam menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi teman-teman, nggak ada salahnya kok kita belajar untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Karena apa? Karena itu gunanya banyak sekali teman-teman. Buat kita, bahkan buat orang-orang sekitar kita. Bayangin, penemu-penemu zaman dulu itu, mungkin Albert Einstein, Alexander Graham Bell, segala macam itu, kenapa mereka bisa menemukan sesuatu yang pada masa itu tidak ada? Karena apa? Karena mereka berpikir secara kreatif dan kritis. Teman-teman bisa nggak kayak mereka? Bisa. Jangan membuat inovasi-inovasi baru. Banyak inovasi contohnya sekarang. Mungkin kalian bisa lihat drone, itu gabungan dari mungkin mainan pesawat-pesawatan dan kamera. Berguna sekarang untuk mengambil, misalnya di berita-berita kan, di berita-berita itu untuk ngambil gambar-gambar dari posisi tinggi, misalnya berita tentang kemacetan, rute-rute jalur kemacetan, segala macam. Itu dengan apa? Karena penemunya itu berpikir secara kreatif dan kritis. Jadi teman-teman, nggak ada salahnya kok mencoba belajar untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Karena tadi, gunanya itu banyak banget teman-teman. Apalagi contohnya saya misalnya sebagai penyiar radio, itu sangat diperlukan teman-teman. Sebenarnya nggak cuma sebagai penyiar radio, sebagai tadi yang saya bilang, sebagai karyawan kita bekerja nanti itu sangat dibutuhkan. Saya sebagai penyiar radio, saya harus ngobrol dengan orang berbagai macam latar belakang, mencari topik kepada pendengar saya. Itu dengan apa saya menemukan topik-topik itu? Ya tadi, dengan berpikir secara kreatif dan kritis. Jadi teman-teman, jangan malu untuk mencoba belajar secara kreatif dan kritis, karena itu sangat berguna untuk diri kalian, untuk sekarang dan masa depan. Saya Arif Bregas Piratama, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.